Sebuah pil peremajaan dibagi menjadi 3 bagian. Kakek mendapat setengah, Tuan Carlen dan Ratu Tua masing-masing mendapat 1/4, yang menurutnya juga merupakan cara distribusi yang lebih masuk akal. Di antara ketiganya, kakek belum memakan pil peremajaan. Dia tidak terlalu tua, setengah dari pil peremajaan akan dapat memberinya peningkatan besar. Dan Tama sendiri juga meninggalkan tangan, jika dia memberi kakek satu persatu. Jika orang tua dalam ambisi muda ingin mendapatkan kembali kendali atas keluarga Renza, maka itu pasti akan menjadi masalah. Beri dia setengah pil sekaligus, agar dia makan sumsumnya. Keinginan masa depan untuk pil peremajaan semakin tinggi, jadi untuk urusan keluarga Renza, dia juga bisa lebih kooperatif dengannya. Bagaimanapun, meskipun mereka benar-benar telah mengambil alih keluarga Renza, tetapi ahli waris keluarga Renza kebanyakan menarik keputusan, jadi untuk banyak hal, dia masih membutuhkan lelaki tua itu. Adapun Carlen dan Ratu Tua, itu benar-benar tidak disukai. Keduanya memberi banyak bantuan dalam mempromosikan pil peremajaan, hanya tepat untuk membicarakan perasaan. Ratu Tua takut malam akan terlalu lama, jadi dia tidak ragu dan langsung memakan pil peremajaannya. Dia baru saja terbangun dari penyakit kritis beberapa waktu lalu, dan tubuhnya relatif lemah, jadi dia tidak sabar untuk menggunakan pil peremajaan untuk memperbaikinya. Setelah pil memasuki mulutnya, dia benar-benar merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya, dan rasa kekuatannya juga jauh lebih kuat, dan dia langsung mendapatkan kembali keadaannya 4 atau 5 tahun yang lalu. Carlen awalnya ingin menyimpan pil peremajaan ini, kalau-kalau ada gunanya di masa depan. Tetapi melihat bahwa Ratu Tua telah memakannya, dia juga malu untuk meninggalkan pil peremajaan untuk diambil. Lagi pula, Paman Tama sendiri ingin menghabiskan lebih dari 300 triliun untuk mengambil pil peremajaan. Tama tidak setuju, jika dia mengambil pil peremajaan ini, itu sangat tidak tepat. Jadi, dia juga memasukkan 1/4 pil ini ke mulutnya di depan Tama. Meskipun meminum pil kali ini tidak mengejutkan seperti meminum pil untuk terakhir kalinya, itu masih membuatnya jelas merasa bahwa tubuhnya menjadi jauh lebih muda daripada yang terakhir kali. 2 orang untuk Tama penuh rasa terima kasih. Tama mengucapkan 2 kalimat dengan sopan, dan kemudian membuka semua orang untuk makan. Makanan ini disantap oleh semua tamu. Setelah makan, setelah Tama mengirim ketiganya kembali ke gedung administrasi, dia berkata kepada Maherenza, "Kakek, aku punya sesuatu yang ingin aku minta nasihatmu. Mengapa kita tidak pergi ke kamarmu untuk mengobrol?" Tentu, Maherenza langsung setuju, dan setelah mengucapkan selamat tinggal pada 2 lainnya, dia membawa Tama ke kamar tempat dia tinggal. Kakek dan cucunya duduk berhadapan di sofa, dan Tama bertanya padanya, "Kakek, nomor 99 yang ditendang di pelelangan hari ini, apakah kamu mengenalnya?" Maherenza berkata, "Tidak, saya tidak mengenalnya." Mengapa? Maherenza terkesan oleh orang itu karena orang itu sangat membuatnya takut. Ketika dia membuka mulutnya dan berbicara tentang 370 triliun dolar. Namun, dia tidak tahu persis asal-usul orang itu. Tama bertanya padanya saat ini, "Saya bertanya kepada orang lain, dan mereka berkata, orang itu adalah paman buyut saya, Marshal Polen." Marshal Polen, anehnya, itu dia. Mata Maherenza melebar dan dia tidak kembali dari keterkejutan untuk waktu yang lama. Tama membuka mulutnya dan bertanya, "Kau tidak mengenalnya?" Maherenza tersenyum sinis. "Keluarga kakekmu cukup tidak puas dengan keluarga Renza kami saat itu. Ketika ibumu menikah di sini, keluarga ibunya bahkan tidak datang. Saya belum pernah bertemu dengan paman Anda sebelumnya. Hanya beberapa tahun yang lalu di puncak di Swedia bertemu dengan paman kedua Anda Markus. Ketika dia di atas panggung, saya di luar panggung. Saya melihat orang yang sebenarnya dari jauh. Kemudian saya berpikir untuk mendekatinya, mengunjunginya, tetapi dia tidak mau melihat saya."
Tampaknya keluarga Polen benar-benar tidak menyukai mereka yang bermarga Renza. Maherenza mengejek, dia tidak melihat ke arahku, tapi dia berkata pada saat itu, dari orang-orang yang bermarga Renza, dia mengenalimu. Dia berkata, ngomong-ngomong, paman buyutmu datang ke pelelangan dan ingin mengambil pil peremajaan. Aku tidak tahu untuk siapa dia ingin membelinya, kakekmu atau nenekmu? Aku tidak yakin. Tama berkata, saya belum memiliki kontak dengannya, jadi saya tidak tahu untuk siapa dia membeli pil peremajaan. Maherenza berkata, Tama, saya pikir Anda dapat melakukan kontak dengan keluarga kakek Anda. Itu mungkin bukan hal yang buruk. Seperti yang dia katakan, dia menambahkan, tetapi untuk menghubungi, yang terbaik adalah memulai dengan kakekmu atau paman keduamu. Sejauh yang saya tahu, keluarga Polan di generasi ini, hak berbicara yang sebenarnya, adalah paman kedua Anda Markus. Setelah ibumu meninggalkan keluarga Polen, banyak bisnis keluarga Polen yang diambil oleh paman keduamu, dan juga melakukannya dengan sangat baik. Kakekmu telah lama menetapkan paman keduamu sebagai penerus keluarga Polen. Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum punya ide untuk bertemu dengan mereka, biarlah. Maherenza berbicara, keluarga Polen adalah salah satu dari 3 keluarga teratas di dunia. Jika Anda bisa mendapatkan dukungan mereka, itu pasti akan memiliki banyak manfaat untuk perkembangan Anda di masa depan. Tama berkata dengan acuh tak acuh, belum lagi aku tidak punya niat untuk mengidentifikasi dengan mereka sekarang. Bahkan jika kebenaran diakui suatu hari nanti, saya tidak akan membiarkan mereka mendukung perkembangan saya. Di depan kepentingan, kekerabatan mungkin tidak bisa diandalkan. Hal semacam ini lebih baik mengandalkan orang lain daripada mengandalkan diri sendiri. Berkata, Tama teringat sesuatu. Benar kakek, orang-orang paman buyutku masih di sini. Saya pikir jika dia masih ingin mendapatkan pil peremajaan, dia pasti akan menemukan cara untuk menghubungi Anda. Jika dia menemukanmu, jangan ungkapkan situasiku padanya. Maherenza mengangguk dan bertanya, bagaimana jika dia meminta saya untuk membantunya membeli pil peremajaan? Bagaimana saya harus membalas? Tama berkata, ini sederhana, Anda bisa bertanya dulu padanya apa yang dia inginkan dari pil peremajaan, dan omong-omong, berjanjilah padanya bahwa kamu dapat membantu berkonsultasi, dan kemudian perlakukan dia dengan dingin. Jika dia tidak bertanya padamu, kamu tidak perlu membalasnya. Jika dia datang untuk bertanya padamu, kamu bisa mengatakan bahwa tidak ada kemajuan untuk saat ini, terus gantung dia. Baik, pada saat ini, Marshall sedang duduk di sofa di kamar hotel, memegang jimat buatan tangan Tama, mata melihat keluar jendela pada pemandangan malam kota, hatinya tertekan. Sangat disayangkan baginya untuk tidak dapat mengambil pil peremajaan ketika dia datang kali ini. Terlebih lagi, sebelum dia berpartisipasi dalam pelelangan ini, dia sudah terdaftar dengan identitas Austin Harold, dan wajahnya terikat kuat pada identitas Austin dengan penyelenggara lelang pil peremajaan, dan dia juga kehilangan hak untuk terus berpartisipasi dalam lelang pil peremajaan tahun depan. Bahkan jika dia kembali tahun depan dengan identitas baru, wajahnya tidak akan bisa melewati pengenalan wajah penyelenggara. Dengan kata lain, dia tidak akan memenuhi syarat untuk kembali ke lelang ini di masa depan. Dalam kasus beberapa tahun kemudian, ketika dia sekarat dan juga membutuhkan pil peremajaan untuk memperbarui hidupnya, tidak ada cara untuk menghadiri pelelangan secara langsung, yang berarti tidak ada peluang untuk mendapatkan pil dengan jumlah uang berapapun. Ketika dia memikirkan hal ini, dia ingin pergi ke Linda dari grup Suteja dan memohon padanya secara langsung, memintanya untuk memberikan pesan kepada pemilik pil peremajaan untuk menutup mata. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.